Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang kita pahami bahwa hidup ini selalu mengalami perubahan. Bahkan ada yang mengemukakan tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Maka kita ingin ada perubahan yang lebih baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, perusahaan, bangsa, negara. Yang kita inginkan adalah perubahan-perubahan yang lebih baik. Itulah yang diistilahkan dengan transformasi. Karena itu dibutuhkan orang-orang, sumber daya manusia yang punya integritas. Karena sesuatu yang lebih baik itu hanya bisa dicapai, dilakukan oleh orang-orang yang punya integritas. Integritas itu adalah sifat yang menunjukkan kejujuran, kebenaran, kesatuan antara sikap, ucapan, dan tindakan. Kita mengenal ada istilah terintegrasi. Kendaraan aja maunya terintegrasi. Dari rumah naik angkot, lalu ke halte Trans, nyambung lagi, terintegrasi. Tapi kenapa secara pribadi orang tidak terintegrasi? Oleh karenanya, integritas pada diri kita itu harus kita tunjukkan, dan ini ada ciri-cirinya. Saya mencatat setidaknya ada 5 ciri pribadi yang punya integritas. Yang pertama adalah jujur. Ini sesuatu yang memang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menyatakan dalam satu hadisnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atas kamu berlaku jujur, karena jujur itu akan mengarahkan kamu kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan mengarahkan kamu kepada surga. Iyyakum wal kazib, jauhi dusta. Fa innal kazib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu akan mengarahkan kamu kepada kedurhakaan. Biasanya orang sekali berbohong, dia akan berbohong lagi, dan seterusnya begitu. Makin banyak kebohongan. Karena banyak kebohongan, akhirnya dia dipanggil dengan sebutan tukang bohong. Pakai tukang. Tukang itu bukan cuma orang yang menjual. Tukang apa dia? Tukang bakso. Bukan cuma tukang dalam arti menjual. Sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang, itu juga dia sering disebut tukang. Tukang bohong. Dan kedurhakaan itu akan menghantarkan kamu kepada neraka.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan kejujuran. Makanya ada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang orang yang jujur, bercerita tentang orang jujur, orang yang hidup di masa lalu. Contoh, Rasul cerita, sebut saja tokohnya si A dan si B. Si A beli tanah kepada si B, maka tanah itu karena sudah dibayar lunas sudah menjadi milik si A. Lalu si A mencangkul, si A menggali tanah itu. Ketika sedang menggali, ternyata di dalam tanah ada kotak. Dibersihkan itu kotak dari debu-debunya, lalu dibuka apa isinya. Ternyata isinya emas. Kalau bapak jadi si A, itu kira-kira bagaimana? Hah? Kalau bapak jadi si A, kira-kira bagaimana? Diam-diam aja kan? Nah, bahkan bisa jadi, wah rezeki nomplok ini kan gitu. Ternyata si A datang ke rumah si B. B, tempo hari kan saya beli tanah kepada kamu. Iya, kan udah selesai urusan jual beli. Iya, memang udah selesai. Itu tanah saya gali. Ketika sedang digali, ternyata ada kotak. Kotak itu saya bersihkan. Lalu setelah dibuka, ternyata isinya emas. Ini mungkin punya kamu yang kamu lupa menyimpan harta di dalam tanah. Kalau bapak jadi si B, kira-kira bagaimana? Iya, emang gue lupa itu. Sini, kan begitu. Nah, ternyata si B nggak begitu. Apa kata si B? Itu tanah udah saya jual. Apa yang ada di dalamnya saya tidak berhak lagi. Kata si A, saya beli tanah, nggak beli emas. Kalau beli tanah juga, beli emas juga, tentu harganya lebih mahal lagi. Karena saya merasa nggak beli emas, ini mungkin punya kamu, saya kembalikan. Enggak, saya nggak mau terima, karena saya merasa bukan punya saya itu. Sebab itu tanah udah saya jual. Jadi sengketa. Sengketa apa? Sengketa tidak mau mengklaim. Kalau zaman sekarang, sengketa kebanyakan yang mengklaim. Bagaimana mungkin sebidang tanah sertifikatnya ada 2, ada 3, ada 4. Akhirnya 2 orang yang bersengketa ini merasa perlu mencari penengah. Akhirnya dicari penengah. Ketemulah katakan seorang guru. Dia ceritakan masalahnya. Setelah diceritakan masalahnya itu, si guru itu bertanya, kamu punya anak gak? Punya. Anak saya laki, sudah dewasa, belum nikah. Kalau kamu B, saya punya anak perempuan, sudah dewasa, belum nikah. Nah, kalau begitu jalan keluarnya begini aja. Anak kalian itu kalian jodohkan, ini emas jadi maharnya, jadi mas kawinnya. Itu kejujuran tingkat tinggi. Nah, sesuatu yang semakin hilang dari masyarakat kita, bisa jadi hilang dari diri kita, kejujuran, sehingga orang tidak punya integritas pribadi. Yang kedua, cirinya itu memenuhi komitmen, memenuhi komitmen, memenuhi janji. Maka kalau sudah punya komitmen, penuhi komitmen itu. Janji harus dipenuhi.
Misalnya punya utang, janji mau bayar kapan, itu harus dipenuhi. Tapi ternyata banyak orang kalau punya utang tidak mau membayar, bahkan merasa utang aja tidak, sehingga integritas pribadinya tercoreng di hadapan orang lain. Nah itu begitu. Maka Nabi cerita tentang umat terdahulu. Saya menulis buku yang terbaru, itu judulnya Inilah yang Diceritakan Nabi Kita. Jadi Nabi itu bercerita tentang orang-orang terdahulu, ada di dalam hadis-hadis, lalu saya himpun cerita itu, dibuat redaksinya tersendiri, sehingga terhimpun 50 cerita dalam buku yang kecil. Sebut saja si A mau pinjam duit kepada si B. B, saya mau usaha, saya mau bisnis, mau dagang ke negeri seberang. Karenanya saya membutuhkan modal, saya tidak punya modal. Berapa? 1000 dinar. Wah, banyak itu 1000 dinar. Kalau mau pinjem duit sebanyak itu harus ada jaminannya. Apa jaminannya? Jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pikir-pikir, bener juga ya, Allah jadi penjamin. Ngomong-ngomong, kalau bank ada penjaminnya nggak? Ada penjaminnya gitu, biar supaya masyarakat tenang. Asuransi, perusahaan asuransi itu ternyata ada asuransinya juga. Perusahaan asuransi itu diasuransikan. Nggak tahu yang mengasuransikan itu diasuransikan lagi apa enggak, saya nggak tahu. Karena saya pernah ceramah di suatu kantor, jadi saya nanya-nanya, ini perusahaan apa Pak? Perusahaan asuransi. Kayaknya saya baru tahu ini ada perusahaan asuransi yang ini judulnya, yang ini namanya. Iya, memang ini nggak terkenal di masyarakat, tapi ini adalah perusahaan asuransi yang mengasuransikan asuransi. Oh begitu. Jadi seluruh perusahaan asuransi itu diasuransikan di sini. Kalau terjadi apa-apa, itu di sini nanti. Jadi semacam penjamin. Nah, lalu kalau ya oke lah, Allah yang jadi penjamin. Namanya utang banyak, perlu ada saksi. Jangan sampai nanti pada saat saya nagih, kamu merasa nggak punya utang dan saya nggak bisa menunjukkan saksi. Saksinya siapa kalau begitu? Saksinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pikir-pikir, bener juga ya, Allah jadi saksi. Memang Allah menyaksikan. Ya sudah, kapan mau dibayar? Komitmen. Disepakati waktunya, dikasihlah itu uang 1000 dinar. Dengan uang 1000 dinar itu dia pergi ke negeri seberang, dia berbisnis di sana, dapat untung yang banyak. Dia ingat sebentar lagi jatuh tempo, maka dia pergi ke pelabuhan. Ternyata di pelabuhan tidak ada kapal, tidak ada orang. Biasanya ada, nggak tahu kenapa. Nggak ada kapal, nggak ada orang. Wah, kalau nunggu ada kapal sampai kapan? Bisa terlambat ini bayar utang. Gimana caranya nih supaya bisa tepat bayar utang? Akhirnya dia cari kayu.
kayu masih gelondongan gitu, belum dipotong, belum dibelah, kayu, sebatang kayu. Itu kayu dia bolongi, uang 1000 dinar dia masukkan ke lubang kayu itu. Dia pun tulis surat untuk si B. B, mohon maaf, saya belum bisa pulang karena nggak ada kapal. Karenanya ini saya kirim uang 1000 dinar untuk saya bayar utang. Mudah-mudahan diterima. Wassalam, si A, kira-kira begitu. Dimasukkan itu uang dan surat ke lubang itu, dibungkus rapat-rapat. Lalu dia mau hanyutkan itu kayu. Sebelum dihanyutkan, dia berdoa dulu, ya Allah, saya pinjam uang kepada si B 1000 dinar. Dia tanya, apa jaminannya? Saya bilang, engkau yang menjadi penjamin. Dia tanya, siapa saksinya? Aku bilang, engkau yang jadi saksi. Maka tolong sampaikan ini kepadanya. Dihanyutkan itu kayu, digulung oleh ombak. Terus begitu. Biasanya ada jadwal kedatangan kapal, maka si B datang ke pelabuhan. Siapa tahu si A pulang atau nitip uang. Kan biasanya ada penitipan barang, penitipan uang. Pokoknya setiap zaman ada caranya sendiri-sendiri. Ternyata ketika dia datang ke pelabuhan di sana, nggak ada kapal, sepi, nggak ada orang. Waduh, gimana ini? Ya sudah, dia pulang. Dia pulang, jalan kaki, menyusuri pantai. Ternyata ada kayu terdampar. Diambil itu kayu, dia bawa pulang, lumayan buat kayu bakar. Dipotong, dibelah. Ketika dibelah itu, ternyata ada bungkusan. Dia buka, ada surat buat dia. Uangnya juga ada 1000 dinar. Oh, begini si A caranya bayar utang. Selesai urusan utang. Lalu beberapa waktu kemudian baru si A bisa pulang. Sampai di kampungnya, langsung dia ke rumah si B. B, mohon maaf, tempo hari waktu saya mau pulang gak ada kapal. Akhirnya sekarang nih baru saya bisa pulang. Jadi saya bayar utangnya terlambat nih, mohon maaf. Nih saya bayar. Ya, kok bayar lagi? Emang kapan saya bayar? Sudah, kamu kan sudah bayar. Bukannya kamu yang menghanyutkan kayu. Kayu itu dilobangi, ternyata di lubang itu ada bungkusannya, isinya uang, bahkan ada surat buat saya. Oh, itu kamu terima? Iya, saya terima. Jadi urusan utang bagaimana? Udah selesai. Ini juga orang punya komitmen yang luar biasa. Urusan bayar utang, komitmen. Padahal kalau dia tunda dulu bisa, masih pantas, memang gak ada uang. Umpama nih, orang punya utang, janji tanggal 5. Ternyata tanggal 5 itu hari Sabtu misalnya, atau hari Ahad, bank tutup, tidak bisa dia transfer uang dalam jumlah yang banyak, nunggu hari Senin. Tapi kan terlambat. Nah begitu, luar biasa itu si A. Si B itu juga luar biasa. Kenapa? Dia udah terima uang, kalau dia mau katakan belum, bisa aja dapat lagi dia 1000 dinar itu. Ini namanya orang-orang yang
berintegritas, punya komitmen, memenuhi komitmen dan janji. Yang ketiga yaitu konsisten. Orang yang punya integritas itu adalah orang yang konsisten. Istilah kita dalam Islam itu istiqomah, nah, punya pendirian yang kuat. Dia tergoda, setiap orang tergoda, setiap orang tergoda. Nabi juga tergoda, tapi istiqomah membuat dia tidak nuruti godaan-godaan itu. Kita ingat Nabi Yusuf alaihi salam diajak untuk berzina oleh seorang wanita. Wanita itu cantik. Sebagai laki-laki ada rasa tertariknya Yusuf pada wanita itu, tapi dia tidak mau memenuhi ajakan wanita itu. Apa dia bilang? Inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Begitu, itu namanya istiqamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari apa? Harta. Kalau engkau mau harta yang banyak, kami kumpulkan harta yang banyak. Kalau engkau maunya wanita, kami pilihkan wanita yang paling cantik. Kalau engkau mau jadi raja, kami angkat engkau jadi raja. Asal engkau menghentikan dakwah. Padahal kalau jadi raja, istri cantik, duit banyak, apa yang gak bisa dilakukan? Karena katanya orang pengen punya kekuasaan. Dengan kekuasaan itu banyak yang bisa dieksekusi. Nah, kebaikan-kebaikan banyak yang bisa dilaksanakan. Setelah berkuasa, malah dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan niatnya dulu. Nah begitu, istiqomah. Nabi gak mau. Andai mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tidak mungkin aku menghentikan dakwah ini. Itu namanya istiqomah. Ditawari lagi supaya toleransi, kalau bahasa sekarang, supaya toleransi, hidup rukun damai meskipun beda agama. Bagaimana kalau hari ini atau minggu ini, tahun ini kita sama-sama menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, tapi tahun besok kita menyembah Latta dan Uzza. Turun surat Al-Kafirun kan, yang ujungnya adalah lakum dinukum waliyadin. Nggak bisa, nggak bisa, agama tuh dicampur-campur, nggak bisa. Kalau kehidupan sosial bisa kita bercampur kehidupan sosial. Orang Kristen ada resepsi pernikahan, kita diundang, lalu kita datang, kondangan, ya itu nggak apa-apa. Orang Hindu meninggal dunia, dia tetangga mungkin, temen, kita datang bertakziah, boleh, datang aja takziah. Tapi kalau sudah menyangkut agama, nggak bisa dicampur-campur. Takziah ke orang Hindu, ke orang Kristen, ke orang Buddha, angkat tangan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wah nggak bisa. Doa itu nggak bisa, karena itu sudah menyangkut urusan agama. Nah, susah memang orang tuh kalau tidak bisa istiqamah. Nah, ini campur-campur. Salam juga dicampur-campur. Nah, karena jadi pejabat, salamnya banyak. Bukan cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ditambah lagi apa? Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, apa lagi? Begitu. Itu salam semua agama yang oleh MUI difatwakan itu tidak boleh. Fatwa terbaru MUI waktu multaqo istima di Bangka Belitung. Istiqomah dalam urusan agama, istiqomah dalam urusan apa saja yang berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran harus dipertahankan. Yang keempat, ciri orang yang berintegritas itu adalah bertanggung jawab. Dia punya tanggung jawab. Karena segala sesuatu ada pertanggungjawabannya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu lakukan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Karenanya dia lakukan segala sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketika dia punya istri, dia bertanggung jawab kepada istrinya. Ketika dia punya anak, dia bertanggung jawab pada anaknya. Ketika dia punya status, sebagai apa statusnya? Sebagai karyawan. Nah, dia bertanggung jawab dengan statusnya sebagai karyawan. Ketika dia punya jabatan kedudukan serendah apapun, dia bertanggung jawab atas kedudukan itu. Nah, itu bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab, dia tidak mau melakukan penyimpangan, penyelewengan, sekecil apapun. Bahkan bisa jadi orang anggap itu udah biasa, dia tetap tidak mau. Masih ingat tentu cerita seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya khalifah itu ada 4: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi oleh sejarawan, Umar bin Abdul Aziz itu diposisikan sebagai khalifah yang kelima karena dia cemerlang. Meskipun dia jadi khalifah itu enggak nyampe 2 tahun, tapi prestasinya luar biasa. Salah satunya karena dia memang sangat bertanggung jawab. Dia berpikir keras bagaimana bisa menjalankan amanah jabatan dengan baik. Dia itu kan dulu ada seorang khalifah. Dulu kan khalifah itu turun temurun, kayak raja gitu, turun temurun. Ini Khalifah Sulaiman meninggal, dia tidak punya keturunan, sehingga kepemimpinan jatuh kepada keponakan, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ketika dimandatkan Umar bin Abdul Aziz, dia kumpulkan orang, tokoh-tokoh dia kumpulkan semuanya. Saya tidak ingin mengemban amanah khalifah itu karena keturunan, karena hubungan darah, saya tidak mau. Maka saya kembalikan kedudukan ini, jabatan ini, lalu kita pilih, kita tunjuk, kita musyawarahkan siapa yang terbaik untuk memimpin. Maka proses musyawarah
justru menunjuk Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah bukan karena otomatis, bukan karena kayak kerajaan, tapi memang orang mempercayakan padanya. Maka Umar bin Abdul Aziz bekerja dengan baik, serius, sungguh-sungguh, efektif, sangat efektif, hati-hati, sampai-sampai ketika dia bekerja sampai malam, maka di mejanya ada lampu minyak. Dia membaca surat-surat yang harus ditindaklanjuti. Anaknya datang, dipersilakan masuk, ditanya ada apa, ada yang ingin saya bicarakan. Tentang apa? Tentang pribadi, keluarga, atau masyarakat dan bangsa, kira-kira begitu. Oh, ini urusan pribadi, paling banter urusan keluarga. Oh iya, baik, dimatiin itu lampu. Sesudah dimatikan itu lampu, ruangan jadi gelap. Anaknya nanya, Pak, kenapa lampu dimatikan? Kita ini kan mau bicara. Kalau boleh pakai bahasa saya, ngomong kan yang penting kedengeran, nggak mesti kelihatan. Ya tapi kan lebih enak kedengeran juga, kelihatan juga. Iya memang lebih enak, tapi masalahnya ini lampu pakai minyak, minyaknya dibeli pakai uang negara. Saya tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan yang sifatnya pribadi. Oh, sampai ke tingkat itu. Sehingga dengan jabatan nggak nyampe 2 tahun, dia mengalami kesulitan untuk mendistribusikan dana zakat. Kenapa? Orang sejahtera sulit, nyari mustahik itu sulit karena orang sejahtera. Itu karena tanggung jawab. Terakhir, orang yang punya integritas itu cirinya dia bisa dipercaya. Nah, bisa dipercaya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya gelar, punya sebutan dari masyarakat jahiliyah. Apa sebutannya? Al-Amin. Kan waktu itu beliau memulai berdakwah. Dikumpulkanlah orang-orang Mekah. Ketika berdakwah sembunyi-sembunyi udah 3 tahun. Nah, udah 3 tahun, maka memasuki tahun keempat itu dikumpulkan orang secara terbuka di kaki bukit Sofa. Kalian percaya nggak seandainya saya mengatakan di balik bukit ini akan ada pasukan dari suku-suku lain yang akan menyerang kita? Kami percaya karena engkau adalah Al-Amin. Nah, gitu. Engkau adalah orang yang terpercaya, yang bisa dipercaya. Kalau begitu, kalian mau nggak mengucapkan satu kalimat yang seandainya diucapkan, kita ini akan jadi orang yang bersaudara, lebih hebat dari persaudaraan karena hubungan darah, karena kesukuan. Kalimat apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wah, itu orang langsung bereaksi. Apalagi yang namanya Abu Lahab, pamannya sendiri. Sampai dia bilang apa? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Kalau dengan sebab ini kami dikumpulkan, celaka engkau. Allah turunkan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi watab. Celaka kedua belah tangan Abu Lahab. Jadi yang celaka bukannya Muhammad, yang celaka itu Abu Lahab dengan kedua belah tangannya. Kenapa disebut kedua belah tangannya? Karena Abu Lahab
berusaha mencegah orang-orang yang berduyun-duyun datang ke kaki bukit Sofa, itu dia cegah, dia halau dengan tangannya itu. Mau kemana? Mau ke bukit Sofa? Salah pulang, balik lagi pulang. Tetap aja orang pada datang, meskipun dia dengan dua tangannya menghalau. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Nah itu. Jadi menjadi orang itu harus bisa dipercaya. Sekali orang tidak percaya, udah sulit membangun kepercayaan. Sulit. Baik, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ada pertanyaan? Baik, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.